Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman allamana wa liman ahsana ilaina waliman lahu haqqun alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah walimana waina wa mana wa masyayikhuna minan niyatis salihat wali jami'i sadah asyafi'iyah wa sufiyah wal muhaddisin aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa khususan li muallifi hadhil kutub al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nih suara luar speakernya. Loh. Dengar ibu-ibu kan? Dengar Bu ya? Dengar. Awas kena kaki Abah. Bagus sekali kan. Kena kaki Abah. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai dengan kitab Mawa'iz Usfuriyah, bab hadis. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Al-hadis tsani asyara, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. An Ikrimah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyiduna Ikrimah radhiyallahu taala anhu. Ikrimah yang dimaksud biasanya Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Sayyiduna Abu Jahal, tapi yang beriman dan masuk Islam dan menjadi orang yang banyak meriwayatkan hadis juga. Qala, beliau berkata, su'ila Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, ditanya Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi ada satu ayat bunyinya seperti itu. Wa naza'na, dan kami cabut, fi sudurihim, dari hati mereka itu, min ghillin, berupa rasa benci. Lanjutannya apa tuh? Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ya, Ziyad. Ala saririn ala sururim mutaqabilin. Ala sururim mutaqabilin, gitu ya. Nah, wa naza'na, dan kami cabut, ma fi sudurihim, apa-apa yang di dalam hati mereka, min ghillin, daripada rasa benci. Mereka jadi saudara, mereka duduk di atas sarir, di atas ranjang mereka sambil berhadap-hadapan. Ini adalah keadaan penghuni surga. Orang yang bermusuhan, kalau seandainya masuk surga, itu hilang permusuhannya. Benci kita sama seseorang gara-gara satu hal yang kurang cocok. Karena begini, tidak semua rasa tidak suka atau rasa nggak enak hati itu pasti hina, nggak. Sahabat pun itu ada yang ngerasa
kurang pas, ngerasa kurang enak hati kepada sahabat yang lain. Itu ada yang seperti itu. Sahabat Rasulullah itu ada yang memang hatinya itu agak-agak bermasalah satu sama lain, itu ada. Tapi alasannya juga itu ya kita maklumi. Contoh, Sayyidah Aisyah itu sempat ya hatinya tuh bermasalah dengan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Gara-gara apa? Gara-gara ketika Sayyidah Aisyah kena fitnah. Sayyidah Aisyah pernah kena fitnah. Dituduh melakukan hal yang tidak-tidak dengan seorang sahabat yang mulia juga namanya Sayyiduna Safwan bin Mu'attal. Sampai disebutnya hadisul ifki, berita hoax, berita hoax. Nah, gitu kalau membacanya. Berita hoax, berita apa bohong. Sayyidah Aisyah pernah ketinggalan rombongan di tengah padang pasir sendirian. Gara-gara beliau ini menjauh dari situ waktu rombongan lagi istirahat, beliau mau buang air, maka Sayyidah Aisyah ke tempat yang agak jauh mau buang air. Ketika lagi buang air, orang pada berangkat. Sekeduk atau tandu yang berisi Sayyidah Aisyah itu diangkat ke unta. Karena Sayyidah Aisyah ini orangnya langsing, sehingga waktu diangkat sama ada ataupun tidak ada orangnya itu sama aja, pikirnya udah di situ. Diangkat berangkat nih. Begitu balik Sayyidah Aisyah, kosong tempat tuh di tengah padang pasir. Suatu maleman, bahkan sampai pagi. Ternyata lewat seorang sahabat namanya Sayyiduna Safwan bin Mu'attal. Ngelihat ada sesosok perempuan terbaring di tengah padang pasir. Ya dia tahu ini perempuan pasti bahaya. Dan ditengok dari gerak-geriknya, kenal, oh ini istri Nabi, Sayyidah Aisyah. Maka beliau menyuruh atau memberi isyarat kepada untanya untuk menghentak-hentakkan kaki ke tanah biar Sayyidah Aisyah bangun. Lihat, udah dijaga betul nih. Nggak didatengin, bahkan mereka gitu jumpa nggak ada bercakap. Untanya diangkat, terbangun Sayyidah Aisyah, Sayyiduna Safwan bin Mu'attal turun, Sayyidah Aisyah ngerti, berarti beliau dipersilakan naik. Sayyidah Aisyah naik, dituntun sama Sayyiduna Safwan bin Mu'attal. Sampai ke tempat rombongan, semuanya ngelihat, loh ada apa-apaan ini? Kenapa istri Rasul dituntun sama sahabat lain di saat kami kecarian kehilangan? Mulai orang-orang munafik menjadikan ini senjata menyerang Sayyidah Aisyah. Itu Rasul pun sempat bingung nyikapinnya mau gimana. Akhirnya ini yang bikin Sayyidah Aisyah agak selek lah bahasa kita dengan Sayyiduna Ali. Rasul pertama nanyanya itu ke Sayyiduna Ali memang. Wahai Ali, kau sudah tahu berita yang tersebar begini begitu segala macam, kira-kira bagaimana? Apa jawab Sayyiduna Ali? Ya Rasul, jangan sampai masalah ini membuatmu jadi berat. Perempuan banyak, nggak cuma dia aja. Bahasa Sayyiduna Ali begitu. Nyampe ini kabar ke Sayyidah Aisyah, oh tak senang betul Sayyidah Aisyah. Bayangkan jawab begitu. Nah, yang dibilang Sayyiduna Ali ini benar nggak nih? Benar. Kan gitu. Masa sekelas Rasul mikirin gitu, udah tenang aja, Allah akan ganti nanti yang lebih baik, nggak usah pikirin lah. Kalau memang nggak cocok, banyak lagi perempuan lain, nggak cuma dia. Ketika Sayyidah Aisyah dengar kayak gitu sakit hati, kita maklum nggak tuh? Maklum. Artinya rasa selek ini bukan berarti harus ada dosa atau ada kesalahan besar gitu. Nah ini ada nih yang seperti ini. Sampai ketika Rasulullah sudah wafat, lama tuh berarti. Jadi Sayyidah Aisyah ditanya, Rasul terakhir kali sholat apa? Sholat asar. Itu bagaimana Rasulullah dalam keadaan sudah sangat berat. Terus Rasul tetap ke masjid? Iya. Kayak mana Rasul ke masjidnya? Ditanya sama sahabat-sahabat lain. Dibopong sama 2 orang. Sama siapa? Sama Fadl bin Abbas, sama 1 orang laki-laki. Nggak disebut namanya. Padahal yang 1 orang laki-laki tadi itu Sayyiduna Ali. Saking sakit hatinya tadi belum bilang. Siapa? Pokoknya adalah 1 orang laki-laki itu yang bopong. Bayangkan sampai begitu. Nah ini yang seperti ini, dua-duanya masuk surga nggak nih? Masuk.
Terus gimana? Apa sampai ke surga nanti begitu terus? Enggak. Hilang tuh yang seperti itu. Allah hilangkan rasa seperti itu. Allah hilangkan rasa seperti itu. Perhatikan. Ada orang yang mungkin udah buat salah sama kita. Ada orang yang udah buat salah sama kita. Dia taubat, dia minta maaf ya, kita maafkan. Tapi nggak semudah itu untuk menghilangkan rasa nggak enak hati itu kan nggak cepat. Seandainya nanti kita berdua, kita dan dia yang pernah buat salah sama kita itu masuk ke surga, itu hilang. Itu makna daripada itu tadi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah akan cabut rasa nggak enak hati dari hati mereka. Mereka jadi saudara lagi. Mereka duduk di ranjang-ranjang mereka sambil bertatap-tatap muka. Nggak ada masalah, semuanya kayak jadi saudara lagi. Maka nggak enak permusuhan segala macam itu nggak akan ada di surga. Nah, kita lanjut. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ini hadis panjang. Saya baca agak cepat nggak apa-apa ya. Idza kana yaumal qiyamati yu'ta bisaririn min yaqutatin hamra'a 20 milan fi 20 laisa fihi sad'un wala faslun. Nanti hari kiamat Allah akan berikan ranjang yang panjangnya atau lebarnya luasnya itu 20 mil gitu terjemahannya. Luasnya 20 mil. 20 mil itu 1 mil 1 kilometer setengah, berarti sekitar 30 kilometer. Ranjang lebarnya 30 kilometer. Itu bapak ibu tidur di situ nggak usah takut jatuh. Kita sekarang rebutan sama istri kadang pinggir kali jatuh. 30 kilometer. Dah. Itu terbuat dari yakut berwarna merah. Yang tidak ada sod'un wala faslun, tidak ada pembatas, tidak ada retakan, atau apa diartikan? Diartikan apa tuh? Yang tidak ada sod'un wala faslun. Ranjang terbuat dari yakut merah 20 mil. Apa? Bukan sebelumnya. Enggak diterjemahin. Sod'un wala faslun. Coba tengok Pak Isa. Yang tidak terbelah dan tidak putus. Itu. Yang tidak terbelah ini saya nggak paham. Sod'un itu secara bahasanya celah atau retak. Gitu. Nah, sod'un. Faslun itu terpisah. Jadi nyatu itu 30 kilometer itu tadi. Mu'allakun bi kudratillahi. Nah, dia yang tergantung. Jadi sarirnya itu nggak napak gitu, tergantung. Tapi yang menggantungkannya adalah kuasa Allah. Kemudian kudratillahil jabbar jalla jalaluh. Fayajlisu alaihi Abu Bakrin. Yang duduk di atas ranjang berwarna merah ini Sayyiduna Abu Bakar. Nah, kemudian sama seperti itu juga tapi warnanya kuning. Ranjang warna kuning, sifatnya sama kayak yang sebelumnya, cuma warnanya aja beda. Yang duduk di ranjang warna kuning Sayyiduna Umar. Kemudian ada juga yang seperti itu warnanya hijau. Yang duduk di warna hijau itu Sayyiduna Utsman. Ada juga ranjang yang sama tapi warnanya itu warna putih. Yang duduk di warna putih itu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Merah, kuning, hijau, putih. Yang merah itu punya Sayyiduna Abu Bakar. Nah, yang warnanya hijau, warnanya kuning itu punya Sayyiduna Umar. Yang warnanya hijau punya Sayyiduna Utsman, yang warnanya putih itu punya Sayyiduna Ali. Nah, summa ya'murullahu ta'ala al-asirata an tatira bihim fil hawa, maka disuruhlah tadi ranjang-ranjang itu untuk terbang di atas langit. Fatarat bihumul asirah, maka ranjang-ranjang tadi pun terbang di atas awang-awang gitulah. Ila tahta zilli arshillah, sampai ke bawah arsy Allah. Fatati alaihim khaymatun minad dur, maka datang tenda atau kemah terbuat dari permata at-thayyib yang indah. Lau jumi'at ahlus samawati wal ardi sab'i wa kullu ma fihi ma min khalqillahi ta'ala lakanat fi zawiyatin min zawayatil kal khaymah. Kemahnya itu besar betul. Kalau penduduk bumi dan penduduk langit dikumpulkan di dalam tenda itu, niscaya hanya akan memenuhi satu sudut aja. Nah, satu sudut aja, ini masih ada sudut-sudut yang lain. Mas satu sudut aja berarti lebar betul tuh kemah. Makanya surga ini mau dibayangkan nggak tahu gitu. Seluas apa, sepanjang apa. Nah, cuma memenuhi satu sudut aja. Summa yudfa'u ilaihim arba'a ka'satin, kemudian dikasih 4 orang tadi itu khulafaur rasyidin dikasih 4 gelas.
Ka'sun li Abi Bakrin, satu gelas untuk Sayyiduna Abu Bakar, satu untuk Umar, satu untuk Utsman, satu untuk Sayyiduna Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala an jami'. Nah, fayusqunan nas, lalu mereka pun ngasih minum manusia. Nah, itu tadi ada yang dapat gelas dari Sayyiduna Abu Bakar dikasih minum, ada dari Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Ali, itu terus gitu. Nah, fadzalika qauluhu ta'ala, itulah yang dimaksud wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Nah, ini rupanya lanjutannya. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan ayat tadi. Udah saling bertemu satu sama lain di situ, udah nggak ada lagi rasa nggak suka satu sama lain. Nah, cuma kemudian, nih orang tuh tadi pada rame di tempat yang indah, minumannya tuh luar biasa enak, luar biasa nikmat. Ini keadaan penghuni surga. Lalu apa yang Allah lakukan kepada penghuni neraka? Summa ya'murullahu ta'ala jahannama antam khadha bi amwajiha wa takdhifar rawafidha wal kuffara ala wujuhihim. Kemudian Allah menyuruh neraka untuk mengalirkan atau melepaskan satu gelombangnya, gelombang api. Nah, untuk menghantarkan orang-orang kafir tadi ke dekat surga, gitulah kurang lebih. Jadi Allah suruh neraka antarkan orang-orang kafir tadi ke dekat surga. Maka keluarlah mungkin gelombang api mengantarkan orang-orang tadi. Fayakshifullahu an absarihim dalikal waqti. Maka Allah buka keadaan surga kepada orang-orang kafir tadi pada saat itu. Nah, pada saat orang-orang penghuni surga, mohon maaf, Allah buka kepada orang-orang penghuni neraka untuk bisa ngelihat yang sedang terjadi di surga. Lagi bahagia minum-minum semuanya. Fayanzuruna ila manazili ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Maka mereka ngelihat kayak mana keadaan sahabat Nabi Muhammad wa ummatihi fil jannah, dan umatnya Nabi Muhammad di surga, mereka di neraka. Wa yaquluna, lalu mereka penghuni neraka ini bilang apa? Haula'il ladina sa'ida bihimun nas. Itulah orang-orang yang beruntung. Wa syaqaina, dan kita orang-orang yang celaka. Summa yuradduna ila qa'ri jahannam, kemudian dikembalikan mereka ke kerak neraka lagi, ke dalam neraka lagi. Ini Allah lakukan untuk menambah siksaan mereka. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada orang-orang kafir yang sebelum dimasukkan ke neraka itu Allah antar ke gerbang surga. Dah, tengok tuh. Rumahnya cantik kan? Iya, cantik kali ya Allah. Tengok tuh bidadarinya cantik kan? Masya Allah, cantik betul. Tuh, tamannya, sungainya cantik kan dia. Tapi kalian nggak di situ, kalian ke neraka. Apa kata orang nih? Ya Allah, lebih ringan rasanya seandainya nggak kau tunjukkan dulu itu. Kata Allah, memang itulah aku mau. Nah, ditunjukkan dulu baru dimasukkan ke neraka. Jadi bertambah siksaan orang-orang kafir tadi itu. Nah, ini mirip nih. Disuruh tuh naikkan orang-orang penghuni neraka, suruh ngelihat kayak mana orang-orang di surga nikmatnya. Begitu udah nengok, balikkan lagi. Ya Allah, senengnya lah orang itu ya. Kita kok celaka begini, balikkan lagi. Apa nggak bertambah sakit? Udah fisiknya sakit, mentalnya sakit, hatinya sakit, ngelihat yang seperti itu. Ya Allah. Nah, tsumma qala an-nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah bersabda, la yabqa fin nari man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin minal iman illa yakhruju minha bi syafaati. Tidak akan ada satu orang yang tinggal di neraka selama di dalam hatinya itu masih ada walaupun sebesar biji jagung, sebesar biji beras, apalagi yang lebih kecil dari itu, sebesar biji sawi. Saya tak pernah nengok biji sawi, memang ada biji kecil kali memang. Iya. Lebih besar, besar yang beras itu. Nah, itulah kata orang itu biji sawi. Nah, sebesar biji sawi kalau masih ada imannya, pasti dia akan keluar dari neraka dengan syafaatku, kata Nabi. Makanya orang kalau masih punya iman pasti masuk surga. Pasti masuk surga.
Nah, itulah makna daripada hadis Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ketika mati mengucap la ilaha illallah, itulah kalimat terakhirnya, maka dia masuk surga. Maka dia masuk surga. Pasti itu. Walaupun mungkin singgah dulu segala macam. Na'udzubillah. Qala Syekh Al-Imam Alauddin Az-Zandusti fi Raudhatil Ulama. Berkata Imam Alauddin Az-Zandusti, sami'tu Sa'ad bin Muhammad Al-As, apa bacaannya? Terjemahannya? Al-Astirushni. Al-Astarushini ada. Di situ memang payah kalau nama orang dulu. Al-Faqih Az-Zahid, beliau meriwayatkan hadis dari Al-Imam Al-Kalabi an Abi Salih, dari Abi Salih an Ibni Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu fi qaulihi ta'ala. Nah, ada juga firman Allah taala bunyinya begini. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Berangan-angan orang kafir seandainya mereka itu orang Islam. Di akhirat itu orang kafir berangan-angan, ya Allah, kalau dulu lah kami beragama Islam. Udah pasti gitu. Makanya jangan ada keraguan dah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ngomong seperti itu. Kita memang dalam keadaan muslim. Nah, apa maksud dalil, apa ayat ini? Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, yang merupakan seorang qari, pembaca Al-Qur'annya Rasulullah, yang dikatakan beliau memiliki iramanya Nabi Daud, sebagian daripada irama Nabi Daud. Nabi Daud tuh kalau baca kitab Zabur, indahnya luar biasa. Kalau ada burung lagi berkicau, berhenti burungnya. Kenapa? Karena pingin dengar suaranya Nabi Daud baca kitab Zabur. Kalau ada angin lagi berhembus, berhenti itu hembusan angin. Nah, kenapa? Semuanya pingin dengar bacaan Nabi Daud. Nah, kata Rasulullah, Sayyiduna Abu Musa Al-Asy'ari memiliki sebagian daripada keindahan suara Nabi Daud. Yang perlu kita ketahui, beliau ini adalah datuknya daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, itu tadi. Jadi memang dari sini jalurnya. Imam kita dalam masalah akidah Imam Asy'ari dari beliau ini. Nah, apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jtama'a ahlun nar finnar." Kalau seandainya berkumpul penduduk neraka di neraka, ya kumpul mereka. Wa ma'ahum man sya'allah min ahlil qiblah. Dan bersama mereka ada orang-orang yang masih beriman tapi singgah di neraka. Jadi ini ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang-orang segala macam tuh. Kemudian ada juga orang Islam. Nah, kumpul tuh. Nah, di neraka tadi itu. Qalal kafirun liman finnar min ahlil qiblah. Orang-orang kafir ngomong sama ahli kiblat. Ahli kiblat itu orang beriman, orang Islam. Apa kata orang kafir tadi? Alastum muslimin? Kalian ini Islam kan? Maksudnya heran orang tuh. Kalian ini Islam, tapi kok di sini kok sama kami gitu? Kalian ini kan Islam nih. Nah, apa kata orang Islam tadi? Qalu na'am. Iya, kami Islam. Qalu fama aghna ankum islamukum wa antum ma'ana finnar. Berarti tak bermanfaatlah keislaman kalian nih. Buktinya kalian sama kami di neraka. Apalah manfaat keislaman kalian sementara kalian nih kok sama kami di neraka? Pikir orang tuh tak ada gunanya Islam itu. Buktinya masuk neraka juga. Nah, qalu, orang Islam ini menjawab, kanat lana dunubun. Kami punya dosa. Fa ukhidna biha. Kami disiksa dengannya. Fayaghdabullahu azza wa jalla. Allah marah sama kami. Nah, wa yaghfiru bi fadlihi wa rahmatihi. Tapi nanti Allah akan mengampuni dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Nah, fa'uwidna biha. Nah, jadi tadi itu, mereka disiksa Allah, kemudian Allah ampuni.
fayamuru bikulli man kana min ahlil qiblah finnar fayukhrajuna minha. Barulah kemudian Allah perintahkan kepada seluruh orang Islam yang ada di dalam neraka, keluar, masuk sana ke surga, keluar, habis sudah vonisnya, habis sudah hukumannya, sana masuk ke surga. Nah, ketika orang kafir melihat orang-orang Islam yang awalnya di neraka lalu dikeluarkan dari neraka dan masuk ke surga, nah, fahina idin, maka ketika itu yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Disitulah semua orang kafir bilang, kalau lah kita masuk Islam, masih ada lah yang kita tunggu ya. Masih ada yang kita tunggu, kata mereka. Kalau kafir kekal di neraka, apalagi yang ditunggu? Na'udzubillah. Na'udzubillah, ini yang paling ditakutkan ulama tuh mati dalam keadaan kafir. Kalau orang kafir masuk neraka, dah tak ada lagi yang dinanti. Kalau orang Islam, ya walaupun jangan sampai, na'udzubillah, kita nggak mau. Tapi seandainya ada orang Islam masuk neraka, vonis 1000 tahun, masih ada 1000 tahun yang bakalan dia nanti habis ini aku masuk surga. Tapi kalau orang kafir, habis sudah. Tak tahu lagi mau apa lagi dah. Disiksa terus, ya Allah. Tahan-tahan ya. Tahan-tahan nafsu kita, tahan-tahan syahwat kita. Kuatin ibadah kita. Nah, kalau kata orang sekarang, usahakan keluar dari zona nyaman. Pernah dengar istilah dia? Jangan terus-terusan berada di zona nyaman. Orang biasanya ngomong gini untuk apa nih, Pak? Untuk masalah dunia. Kau kalau mau sukses, keluar dari zona nyamanmu. Katanya begitu. Orang kerja sampai jam 4 dah pulang. Nah, kau keluar dari zona nyaman itu. Kau sampai jam 8 malam, sampai jam 9 gitu. Nanti duitmu banyak, enak kau hidup. Orang mikir seperti itu. Nah, kita berusaha keluar dari zona nyaman kita untuk masalah ibadah akhirat. Jam 3, jam 4, nyamannya ngapain Bapak Ibu? Malam, jam 3 malam, jam 4 malam, nyamannya ngapain? Tidur. Keluar dari zona nyaman. Bangkit, wudhu, sholat. Yang udah sholat tahajud rutin, biasanya misal 3 rakaat aja lah witir, bangun jam 3 sholat witir 3 rakaat, itulah nyamannya dia. Keluar dari zona nyaman, tambah jadi 5, tambah jadi 7. Pokoknya lampaui batasan kita itu jangan di masalah dunia saja, tapi di masalah akhirat. Di masalah akhirat. Nah, ini yang perlu dilatih-latih, keluar dari zona nyaman untuk urusan ibadah. Urusan ibadah. Ngaji berat ya, ngaji itu berat. Enak di rumah nonton TV, main sama anak, cerita sama istri, main handphone, nah nongkrong di warung kopi. Nah, ngaji itu berat. Nah, tapi kita lawan, kita usahain, walaupun nggak nyaman kita tempuh. Nah, itulah keluar dari zona nyaman. Jangan sampai kita mau enak-enak aja terus. Kalau bahasa santrinya, bahasa agamanya, keluar dari zona nyaman itu mujahadah. Berjuang capek-capek, bersungguh-sungguh. Nah, ini kita niatin dalam hati kita. Besok ibadahku harus meningkat. Yang selama ini udah sholat fardu aja, besok harus ada sholat sunnahnya. Yang udah sholat sunnah, misalnya udah rutin tahajud segala macam, nah besok harus duha. Yang udah rutin duha, qobliyah, ba'diyah, tahajud, udah nggak ada tinggal, besok hari Kamis aku mau puasa sunnah. Yang udah rutin puasa sunnah Senin Kamis, nah ganti, aku mau puasa Daud. Pokoknya gitu terus. Keluar dari yang sudah kita nyaman, tambah lagi. Niatin, ini bahagia nanti, orang seperti ini bahagia. Nah, kenapa? Karena pasti Allah, saya sudah pernah sampaikan, muamalah sama Allah itu, kalau kerja sama Allah itu, tak ada waktu yang tidak dihargai, tak ada tenaga yang tidak dipandang. Kalau kerja sama makhluk bisa begitu, Pak. Udah kita tambah jam kita pun gaji tak bertambah. Sering orang begitu. Nah, apalagi orang-orang kerja sekarang. Nah, libur pun ditelepon sama bosnya. Libur dihubungin. Nah, bisa datang dulu, ini ada kerjaan. Ya Allah,
tapi tak dikasih gaji, tak dikasih tambahan. Kalau sama Allah enggak. Sedetik kita tambah ibadah, sedetik itu pun bergaji. Satu kalimat kita tambah, satu kalimat itu pun dibayar. Apalagi kalau kita tambah dengan banyak ibadah kita. Insya Allah kita niat dalam hati masing-masing, aku mau nambah ibadahku, aku mau mujahadah. Karena neraka itu panas, surga itu nikmat. Kata ulama terakhir untuk pembahasan hadis ini, beramallah engkau seukuran hajatmu kepada surga. Beramallah engkau seukuran hajatmu kepada surga. Inginnya surga mana? Ya udah beramal segitu. Silahkan kau bermaksiat, kata ulama. Silahkan kau bermaksiat seukuran kuatnya dirimu terhadap api neraka. Nah, kira-kira tahan berapa lama di neraka? Setahun tahan. Ya udah buat maksiat yang hukumannya setahun di neraka. Itu ya. Insya Allah ini kita sambung, akan datang hadis berikutnya panjang, hadis berikutnya panjang tuh. Nah,